Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan momen yang istimewa, yaitu pendampingan individu bagi saya sebagai seorang bergerak. Dan hari ini kita akan berbagi dan berdiskusi bersama tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Pengajar Bupati Kabupaten Istimewa. Selamat datang di ISD Negeri 3 Citaso. Mudah-mudahan kehadiran beliau memberi ruang yang lebih baik lagi di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini adalah visi dan prakarsa perubahan untuk sekolah kita. Jadi mari kita ikuti bersama dengan waktu yang terbatas karena ini hari Jumat ya. Mudah-mudahan bisa diadakan. Kita mulai saja kegiatan diskusi kita pada hari ini dengan mengambil tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, inilah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu mengarahkan semua potensi yang dimiliki oleh anak-anak untuk mencapai tingkat keselamatan dan kebahagiaan yang optimal, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Kata kuncinya di sini adalah keselamatan dan kebahagiaan. Bagaimana kita sebagai pendidik bisa membuat anak-anak selamat dan bahagia secara optimal, baik hari ini atau di masa depan. Maka untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, seorang guru harus berpihak pada murid. Berpihak pada murid dalam artian semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan dalam dunia pendidikan ini adalah untuk perkembangan dan untuk kebaikan murid-murid kita. Itu nilai seorang guru yang harus dimiliki, harus berpihak pada murid. Yang kedua, seorang guru juga harus memahami karakter murid. Ketiga, bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Kodrat itu ada dua macam, ada kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam artinya secara fisik mereka, tingkat perkembangannya, lingkungan belajarnya, itu kodrat alam. Tentu saja cara mengajar anak kelas 1 misalnya dengan anak kelas 6 berbeda dari kodrat. Ada lagi kodrat zaman. Kodrat zaman itu keadaan zaman yang sekarang sedang dilalui oleh anak. Di era sekarang misalnya era gadget, maka kita sebagai guru juga harus bisa membimbing anak menggunakan gadget sebaik-baiknya dan meminimalisir efek negatif dari gadget tersebut. Itu peran guru yang harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk mencapai tujuan pendidikan, kita juga sebagai guru harus memahami tujuan pengajaran. Tentu saja sebelum belajar kita harus tahu dulu. Nah, seorang guru juga harus menjadi contoh dan menjadi panutan anak didiknya. Seorang guru juga harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Seorang guru juga harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Itu harus kita lakukan agar tujuan pendidikan untuk membuat anak selamat dan bahagia di hari ini dan masa depannya bisa tercapai. Nah, yang tadi terkait itu sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingasok, Sumtudo, Madio, Mamon Nasok, dan Kebori Handaya. Di depan menjadi contoh bagi anak didik, di tengah membangkitkan semangat, dan di belakang kita harus bisa memberikan dorongan, motivasi, arahan kepada anak didik kita. Nah, untuk dapat menjalankan perannya sebagai pendidik, seorang guru, apalagi saya selama mengingatkan sebagai seorang guru kita, seluruh guru harus memiliki nilai-nilai ini. Nilai-nilai guru, bukan hanya guru penggerak, tapi guru, semua guru harus punya nilai. Yang pertama itu nilai mandiri. Kita harus jadi guru yang mandiri, tidak hanya mengandalkan orang lain, tapi harus bisa melaksanakan pembelajaran atau menyiapkan pembelajaran secara mandiri. Yang kedua, reflektif. Bagaimana kita merefleksi setiap kegiatan yang kita lakukan.
diingat-ingat kembali, dirunut kembali apa yang sudah dilakukan, kemudian perasaan waktu melakukannya seperti apa, harapan ke depannya seperti apa yang kita pelajari dari pembelajaran hari ini, dan akan seperti apa aplikasinya ke depan, perbaikannya. Berarti nilai yang ketiga yang harus kita miliki sebagai guru yaitu nilai inovatif. Bagaimana kita menciptakan hal-hal yang baru untuk kebaikan anak didik. Namanya juga inovatif, inovasi. Jadi yang tadinya belum ada di sekolah kita, diadakan oleh kita, tapi yang diadakan itu membawa kebaikan untuk anak didik. Itu salah satu nilai yang harus dimiliki oleh kita sebagai guru, yaitu nilai inovatif. Berikutnya nilai kolaboratif. Kita tidak bisa mensukseskan atau menciptakan suasana belajar yang baik hanya seorang diri, tapi harus berkolaborasi. Walaupun guru kelas sekalipun tidak bisa menciptakan suasana belajar sendiri, tapi harus tetap berkolaborasi dengan guru yang lain, karena banyak peran dari guru yang lain yang membantu. Justru antara kelas yang satu dengan yang lain harus berkolaborasi. Kita bisa saling memberikan inspirasi, atau kita juga bisa meminta bantuan kepada kelas yang lain, atau belajar bersama dengan kelas yang lain, bahkan juga. Selanjutnya nilai yang harus kita miliki yaitu berpihak pada murid. Nah, ini nilai yang jarang dibahas sebelumnya. Bagaimana keberpihakan kita kepada murid? Contoh keberpihakan kita kepada murid bagaimana? Kalau mengajar, biasanya zaman dulu mengajar itu kita memiliki keistimewaan, maka anak tersebut akan beda-beda untuk dikembangkan dan karakter dan luar biasa, sangat sesuai. Sehingga anak tersebut itu yang awalnya tidak mempunyai motivasi, tidak mempunyai minat, kalau kita menyebutnya dengan baik, insya Allah minat dan bakatnya pasti akan muncul seperti itu. Bagus, kepercayaan yang luar biasa pasti mereka punya juga. Pak Yunus? Ya, kita percaya bahwa murid mempunyai semangat dan bakat yang perlu dikembangkan. Keren sekali. Ya, bagaimana Pak Opik? Kita percaya bahwa murid adalah memiliki karakter keunikan masing-masing atau keistimewaan, sehingga kita dapat menggali seoptimal mungkin bakat atau minat yang dimiliki oleh anak. Keren, luar biasa. Silahkan ditempelkan langsung saja. Selanjutnya berarti Bapak